Halo, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Oke, jadi untuk kegiatan atau perkuliahan hari ini, yaitu mata kuliah reservasi, kita sudah menginjak kepada atau minggu ke-7. Minggu ke-7, seperti yang kita sampaikan di awal, yaitu eh, untuk satu semester ini kita akan belajar 16 kali. Nah, which is minggu ke-8 atau minggu depan kita akan UTS gitu ya. Dan tentunya untuk UTS nanti mungkin adik-adik akan menjawab soal yang tertera di Learning Management System atau e-learning Undiksa. Nah, untuk melanjutkan materi pembahasan pembelajaran hari ini, yaitu minggu ke-7 di mata kuliah reservasi, kita akan melakukan kegiatan atau perkuliahan ini secara asinkronus, gitu ya. Jadi minggu lalu kita sudah sinkronus, kita sudah bertatap maya secara real time. Nah, tapi untuk minggu ini kita akan asinkronus seperti itu. Jadi kegiatan ini akan adik-adik lakukan, kegiatan perkuliahan ini akan dilakukan dengan mengakses platform e-learning, atau learning management system, dan saya akan menyampaikan materi dengan video yang bisa adik-adik simak seperti itu ya. Tentunya nantinya juga adik-adik bisa berlatih di rumah secara mandiri. Untuk hari ini kita akan belajar tentang how to amend the reservation, atau bagaimana cara merubah atau tata cara merubah reservasi kamar di hotel tentunya adik-adik ya. Jadi scope kita adalah di hotel. Oke, sebelumnya saya ingin share screen. Sebentar. Oke, mungkin saya sebelum menginjak ke materi, saya ingin menyampaikan terima kasih bagi adik-adik yang sudah mensubmit tugas minggu lalu, yaitu role play bagaimana tata cara menerima reservasi. Jadi mungkin saya share screen saja ya. Nah, di sini saya sudah sebentar. Nah, di topik ke-6 atau minggu lalu, adik-adik sudah melakukan praktikum secara mandiri dan tugas adik-adik sudah kami record di sini. Nah, tercatat yang sudah mensubmit 24 orang ya, dari total kalau tidak salah 25. Namun saya akan cek kembali terkait dengan tugas tersebut. Jika ada yang mungkin ketinggalan, nanti akan saya informasikan. Nah, ini file adik-adik yang sudah submit sudah masuk di saya, seperti pada yang adik-adik lihat di layar. Ini akan saya cek satu-satu dan akan memberikan penilaian seperti itu ya. Tentunya dengan sangat objektif. Ini juga terbuka, adik-adik bisa melihat gitu ya. Adik-adik bisa melihat secara apa namanya langsung dan terbuka gitu ya. Selanjutnya mungkin satu orang yang tidak bisa masuk mungkin ini ya. Nah, ini atas nama Loh Kasih Sarimerta. Loh Kasih Sarimerta ini mungkin nanti mohon konfirmasinya. Jika memang sudah, nanti bisa disubmit kembali seperti itu ya, agar total semua mahasiswa bisa saya nilai. Oke, langsung saja mungkin saya akan share screen terkait dengan topik pembahasan kita hari ini gitu ya, di tanggal 4 Oktober. 4 Oktober seperti yang saya sampaikan, kita akan
melakukannya secara asinkronus. Namun, adik-adik wajib mengisi daftar hadir di kolom atau di platform e-learning atau Learning Management System Undiksa untuk mencatat absensi adik-adik sendiri. Nanti adik-adik bisa mengakses langsung di setelah login di Learning Management System atau e-learning adik-adik sendiri. Oke, langsung saja saya share screen. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan, hari ini kita akan belajar tentang tata cara perubahan reservasi kamar. Tentunya minggu sebelumnya ini sangat berkaitan dengan minggu sebelumnya, yaitu bagaimana cara memproses reservasi kamar. Nah, untuk minggu ini, minggu ke-7, adik-adik setelah bisa mencatat secara umum, bisa mencatat, menerima reservasi kamar, tentunya di reservasi itu kita akan bertemu dengan yang namanya baik itu perubahan, cancel, atau case yang lain, dan sangat banyak ya case yang lainnya. Salah satunya yang kita bahas adalah tata cara perubahan reservasi kamar. Nah, adapun agenda pembahasan yaitu ada 2, yaitu tata cara melakukan perubahan reservasi dan memahami poin-poin yang diperhatikan saat melakukan perubahan reservasi. Jadi 2 poin ini harus adik-adik harus adik-adik pahami gitu ya selama agenda perkuliahan hari ini. Tentunya agenda perkuliahan hari ini dibagi 2, yaitu penyampaian teori dan latihan secara mandiri untuk adik-adik di rumah gitu ya. Jadi di sini bebannya adalah 3 SKS. Oke, mungkin langsung saja. Nah, tentunya perubahan reservasi kamar ini mungkin tidak asing bagi siapapun yang bekerja di hotel gitu ya, tentunya di reservasi. Karena hal ini tidak bisa kita hindari, itu yang pertama. Kenapa? Karena yang namanya kebutuhan tamu, keperluan tamu secara individual gitu ya, secara individunya sendiri itu tidak bisa kita prediksi, itu tidak bisa kita paksakan seperti itu ya. Jangankan tamu, kita pun kadang-kadang punya kebutuhan dan prioritas atau kegiatan-kegiatan yang mendadak yang harus membuat kita berubah gitu ya agenda kita. Nah, itu juga harus kita pahami juga. Di hotel juga seperti itu adik-adik. Jadi kita tidak bisa misalnya setelah reservasi, oh ini sudah 100% confirm. Ya memang seperti itu harusnya. Cuma kan kita tidak bisa seperti yang saya bilang tadi, menghindari yang namanya perubahan-perubahan. Dan itu sangat wajar. Nah, oleh karena wajar tersebutlah kita harus belajar bagaimana cara atau tata cara melakukan perubahan reservasi tersebut. Jadi jangan sampai misalnya sekiranya adik-adik training di hotel atau training di villa atau bekerja nantinya melihat situasi seperti ini, adik-adik langsung bilang tidak bisa. Nah, itu juga tidak diperkenankan seperti itu ya. Nah, tentunya perubahan reservasi kamar ini berbeda antara hotel satu dengan hotel lainnya sesuai dengan policy atau peraturan dari hotel masing-masing. Namun secara garis umum atau garis besar saya akan sampaikan benang merahnya seperti itu ya dari beberapa hotel. Nah, adapun perubahan reservasi kamar seperti yang saya sampaikan tadi sangat lumrah dilakukan oleh tamu, tentunya dengan berbagai alasan. Nah, salah satu alasan yang paling sering kita temukan di industri adalah pertama mungkin pembatalan atau pergantian jadwal penerbangan gitu ya. Nah, ini alasannya juga banyak. Pembatalan atau penjadwalan ulang penerbangan ini skupnya besar. Mungkin yang pertama mungkin karena sering kita bilang atau identifikasi kepada atau klasifikasikan kepada force major gitu ya. Nah, bisa saja pembatalan penerbangan atau perubahan jadwal penerbangan dikarenakan misalnya bencana alam gitu ya. Mungkin di
market of origin atau tempat tamu tersebut sedang ada bencana, atau bahkan di daya tarik wisata atau destinasi wisata sedang dilanda bencana. Baik itu misalnya, mohon maaf, misalnya gempa seperti itu ya, gempa bumi, terus vulkano atau letusan gunung berapi gitu ya. Nah ini juga pembatalan penerbangan ini sering kita lihat atau pernah kita rasakan tahun 2017 lalu saat status Gunung Agung meningkat ke level 4 gitu ya untuk erupsi, tapi Astungkare tidak terjadi gitu ya. Dan ini salah satu contoh praktik nyata yang saya sampaikan terkait dengan pembatalan penerbangan seperti itu. Oke, selanjutnya tentunya juga dengan case-case yang lain terkait dengan flight ya, terkait dengan maskapai juga. Nah, selanjutnya yang kedua adalah alasan kesehatan. Nah, seringkali kita temui atau temukan tamu melakukan perubahan reservasi dikarenakan faktor kesehatan. Nah, mungkin tamu misalnya dijadwalkan misalnya hari ini gitu ya, tanggal 4 Oktober stay-nya, check-in-nya sampai dengan tanggal 10 gitu misalnya, 10 Oktober, nah malam. Namun karena kondisi kesehatan dan atas izin dokter gitu ya, melalui dokter certificate atau surat keterangan dokter, tamu tidak diperkenankan untuk berpergian. Nah, itu juga bisa dilakukan perubahan. Namun biasanya dimintai supporting dokumen oleh staf reservasi. Jadi staf reservasi meminta supporting dokumen kepada tamu terkait dengan alasan kenapa tidak bisa check-in gitu ya. Biasanya tamu dimintai surat keterangan dokter, di-scan dan dikirim melalui email. Nah, barulah tamu dimintai tanggal perubahan seperti itu. Selanjutnya adalah alasan keluarga. Tentunya jangankan di reservasi ya, di keseharian pun misalnya kita juga sering dihadapkan dengan alasan keluarga. Mungkin salah satu keluarga kita membutuhkan pertolongan kita, mungkin lagi sakit gitu ya, atau ada event-event besar di keluarga yang tidak bisa kita wakili gitu, atau kita tidak bisa meninggalkan seperti itu ya. Nah, ini juga bisa dilakukan perubahan reservasi, namun dengan komunikasi dengan staf reservasi tentunya, dan disertakan bukti-bukti untuk supporting dokumen gitu ya. Selanjutnya adalah pekerjaan. Tentunya biasanya tamu dengan latar belakang atau menginap karena alasan pekerjaan, misalnya ke Bali karena mengikuti MICE gitu ya, atau kegiatan-kegiatan lainnya, atau pertemuan dan lain-lain, meeting dengan rekan kerja ataupun partner atau rekan bisnis gitu ya di Bali. Nah, itu salah satunya. Misalnya mereka datang ke Bali untuk melakukan suatu pekerjaan, baik itu meeting dan lain-lain. Namun schedule meeting tersebut dipindahkan misalnya harinya. Nah, itu juga bisa dilakukan perubahan reservasi. Tentunya kan nggak mungkin kalau misalnya awalnya meeting tanggal 7, tapi dirubah meeting tersebut di tanggal 12 gitu kan, nggak mungkin tanggal 7 dia datang kan gitu ya. Jadi pasti dilakukan perubahan-perubahan oleh tamu yang bersangkutan. Tentunya dengan policy atau peraturan yang ada di hotel masing-masing. Intinya adalah perubahan itu bisa dilakukan dengan alasan yang jelas. Tentunya dengan supporting dokumen atau dokumen pendukung gitu ya. Nah, barulah bisa dilakukan perubahan reservasi dengan tanggal atau periode yang baru gitu ya, sesuai dengan kesepakatan antara tamu dan staf reservasi tentunya.
Oke, mungkin ini sudah cukup jelas ya adik-adik ya. Nah, sekiranya tidak atau belum jelas, adik-adik sangat bisa melakukan diskusi pada kolom diskusi ya, yang sudah saya sertakan pada Learning Management System Undiksa tentunya. Selanjutnya, jenis-jenis perubahan reservasi. Nah, ini masih sama ya, masih terkait dengan slide pertama. Yang pertama biasanya ada terkait dengan perubahan reservasi itu yang pertama yaitu perubahan tanggal kedatangan dan keberangkatan. Nah, itu harus adik-adik pahami. Terus ada juga perubahan jenis kamar. Contohnya adalah jika misalnya pada saat membuat reservasi awal tamu itu menginap 2 orang gitu ya. Namun kenyataannya seiring berjalannya waktu ada mungkin sanak saudara atau keluarga yang ingin ikut stay dengan sharing bed gitu misalnya. Nah, tentunya ada penambahan 1 orang itu kan akan berdampak pada jenis kamar yang dilakukan reservasi lebih awal. Misalnya kamar yang awal dilakukan reservasi itu untuk 2 orang. Nah, namun ada penambahan orang tentunya kan tidak muat ya, tidak muat. Nah, ini harus dikomunikasikan antara tamu dan staf reservasi, tentunya untuk dilakukan perubahan jenis kamar. Bisa saja jenis kamarnya ditingkatkan, misalnya dari superior untuk 2 orang, ditingkatkan menjadi jenis kamar yang lain, seperti deluxe garden, seperti itu ya. Untuk 3 orang. Atau penambahan extra bed, atau apa namanya? Extra bed itu kasur tambahan gitu ya, di kamar. Tentunya dengan pengenaan biaya tambahan tamu. Nah, ini tidak bisa kita prediksi ya, tidak bisa kita hindari juga, harus kita hadapi hal-hal seperti ini. Di perubahan-perubahan itu tidak bisa kita hindari seperti yang saya bilang tadi. Jadi oleh sebab itu adik-adik harus cakap dan mampu memahami jenis-jenis perubahan reservasi tersebut agar nantinya mempunyai wawasan dan pengetahuan terkait dengan case-case seperti ini ya, baik itu di hotel maupun di tempat lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penambahan atau pengurangan jumlah tamu atau jumlah kamar. Nah, ini hampir sama ya dengan poin 2. Jadi jika ada penambahan atau pengurangan tamu, tentunya ini akan berpengaruh kepada alokasi kamar tersebut. Jadi seperti itu, intinya seperti itu. Kalau emang kamarnya untuk 2 orang, ya mungkin dia akan stay di kamar yang sama, tapi jika ada penambahan 3 atau 4 orang, berarti tamu tersebut harus pindah kamar atau menyesuaikan kamar yang sebelumnya. Apakah dengan extra bed, apakah dengan upgrade, atau berpindah pada tipe kamar lainnya gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Tentunya sebagai staf reservasi, kita harus cakap terhadap product knowledge. Jadi hal-hal seperti ini tidak bisa kita hadapi tanpa kita tidak tahu product knowledge kita. Bagaimana mungkin kita bisa menghadapi atau bisa memberikan advice kepada tamu jika kita sendiri tidak tahu product knowledge kita apa. Nah, ini wajib ya dipahami gitu ya. Selanjutnya adalah perubahan harga. Nah, perubahan harga ini juga bisa saja terjadi, adik-adik. Misalnya, jika misalnya harga awal itu setelah dicek oleh tamu ada ditemukan harga-harga yang mungkin di bawah dari deal awal atau confirm awal pada saat melakukan reservasi, ini bisa saja dilakukan perubahan dengan bukti-bukti autentik tentunya ya. Nah, jadi keempat jenis-jenis perubahan ini, jenis-jenis perubahan reservasi ini adik-adik istilahnya lumrah ya untuk ditemukan di operasional hotel, khususnya di reservasi. Jadi seperti yang saya bilang kemarin atau tadi, adik-adik tidak hanya mampu mencatat bagaimana cara melakukan reservasi gitu ya, tapi adik-adik juga harus tahu perubahan-perubahan reservasi, dan ini adalah core-nya di sini. Nah, selanjutnya
Nah, adapun langkah-langkah yang dilakukan petugas reservasi saat menemukan atau sedang menghandle gitu ya perubahan reservasi kamar, yaitu yang pertama pasti mengambil data pemesanan yang telah dilakukan. Caranya adalah menanyakan nama tamu, last name atau nama akhir gitu ya, atau family name, terus first name seperti itu, nama awal atau nama depan, dan juga menanyakan hotel confirmation number atau nomor konfirmasi kamar tamu tersebut. Jadi itu harus dicatat dulu sebelum kita membuka data tamu yang bersangkutan yang ingin melakukan perubahan tentunya. Nah, alasannya adalah kenapa kita harus menanyakan detail tamu tersebut. Tentunya ada alasannya, artinya setiap operasional itu tidak mubazir gitu ya. Kenapa kita harus buang-buang waktu gitu mungkin ya. Nah, adapun alasannya adalah tentunya yang pertama, agar menghindari kesalahan data tamu. Contohnya misalnya, tamu yang ingin melakukan perubahan reservasi atas nama Ricky gitu ya. Nah, Ricky itu kan banyak ada ya. Ricky bisa saya, bisa Ricky pakai Y gitu misalnya. Orang lain atau Ricky-nya pakai C gitu, Ricky gitu misalnya. Itu bisa orang lain tanpa kita harus mengklarifikasi data tersebut. Kita kemungkinan besar kita bisa salah untuk mengecek data tamu tersebut. Nah, ini makanya perlu ditanyakan atau kalau bisa di-spell namanya juga ya. Karena dengan ratusan kamar di hotel, kemungkinan ada beberapa nama tamu yang mirip. Nah, ini yang harus dihindari. Nah, untuk memperkuat data tersebut adalah tidak kuat hanya dengan nama, walaupun sudah di-spell itu juga kadang tidak kuat ya untuk mengkonfirmasi data tamu. Caranya adalah menanyakan hotel confirmation number gitu. Hotel confirmation number atau konfirmasi nomor pemesanan kamar yang sudah diberikan pada saat melakukan reservasi sebelumnya. Nah, setelah itu didapat dan setelah diinput di sistem dan muncul data tamu, nah itulah data tamu yang absah. Kenapa hotel confirmation itu penting juga, adik-adik? Selain yang saya sampaikan tadi, bisa saja tamu tersebut salah hotel kan? Misalnya dia pengen menelpon reservasinya di hotel, sebagai contoh ya, ini sebagai contoh saja, di hotel Swiss Bell Express Kuta gitu misalnya, yang ada di Legian. Tapi tamunya menelpon ke Swiss Bell in Legian gitu misalnya. Nah, itu kan sudah properti yang berbeda. Ya syukur-syukur ada namanya di properti yang salah itu. Nah, kalau tidak kan kita juga bingung kan. Makanya perlu yang namanya hotel confirmation number untuk ditanyakan kepada tamu. Jadi kalau memang hotel confirmation number-nya tidak sesuai atau tidak ketemu di sistem, kita sebagai petugas reservasi harus tetap memberikan hospitality ya. Jangan langsung bilang, oh tidak ada. Mohon maaf, data Anda tidak ada. Terima kasih. Langsung menutup telepon. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus membuat informasi itu clear kepada tamu. Kita tanyakan dulu apakah benar Bapak membuat reservasi di hotel kami? Misalnya benar itu. Coba mohon maaf apakah bisa diulang hotel confirmation number-nya. Nah, jika sudah diulang masih salah, berarti ada sesuatu yang salah dong ya. Seperti itu ya. Nah, di sanalah kita langsung membuat planning selanjutnya. Planningnya adalah apakah si tamu ini atau pembuat reservasi ini salah menelpon hotel atau bagaimana kan gitu ya. Nah, seperti contoh yang saya sampaikan misalnya Swiss Bell gitu. Dia bookingnya di Swiss Bell Express Kuta, namun menelponnya di Swiss Bell in Legian. Nah, itu kan berbeda. Jika misalnya tidak ditemukan, berarti kita sudah bisa memprediksi, oh berarti dia salah
Nelpon mungkin maksudnya di Swiss Bell kan banyak ya hotelnya. Mungkin bisa apa namanya di sister company yang lain gitu sebagai contoh. Nah itu juga kita harus clear di sana. Kita harus menyampaikan ke tamu apakah mungkin Bapak membuat reservasi di hotel A B C D E gitu misalnya ya dengan nama yang sama dengan kita. Itu kan kemungkinan. Nah itu harus disampaikan. Jadi sedetail mungkin kita harus membantu tamu seperti itu. Jangan sampai kita malah menyesatkan, apalagi lebih membuat bingung setelah kita memberikan informasi. Nah, itu harus dihindari. Walaupun itu tamu kita ataupun tamu bukan menginap di kita seperti itu ya. Nah, di sini yang kedua adalah mengisi perubahan pada formulir change of reservation, amendment of reservation. Nah, di hotel besar biasanya sudah memakai yang namanya sistem adik-adik ya. Baik itu Opera dan lain-lain, sistem operating yang lain-lainnya ya. Nah, jika misalnya masih memakai manual untuk pembelajaran seperti ini ya, nah kita bisa mengisi form apa namanya perubahan reservasi. Selanjutnya, poin ketiga ini membuat perubahan pada tabel pemesanan kamar. Nah, kalau ini maksudnya adalah jika kita melakukannya secara manual ya. Jadi kita merubah secara manual pada tabel pemesanan kamar. Namun kalau di hotel besar atau hotel pada umumnya yang sudah menggunakan sistem itu tentunya secara otomatis setelah kita input akan langsung apa namanya ditandai di sistem tersebut untuk periode menginap yang benar gitu ya, atau periode menginap setelah dilakukan perubahan. Nah, ini juga poin keempat juga sama. Ini jika ini di apa konteksnya slip pemesanan kamar, ini berarti ini masih manual ya. Sekali lagi jika di sistem reservasi di hotel-hotel atau industri perhotelan ini sudah secara otomatis saat kita menginput data tamu, data menginap, dan sudah di save, itu otomatis akan terlihat di sistem reservasi kita. Ini juga ya, yang terakhir menyimpan arsip sesuai dengan perubahan pada tanggal tiba yang baru. Nah ini juga konteksnya adalah manual. Oke. Nah ini saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh temuan-temuan perubahan kamar yang sering terjadi di operasional hotel. Ada dua ya, ada yang melakukannya secara atau melalui email, ada juga yang melakukannya dengan melalui telepon gitu ya. Tentunya jangan khawatir adik-adik, dua contoh ini sudah saya buatkan gitu ya untuk memberikan informasi yang real kepada adik-adik. Nah ini saya memberikan contoh misalnya dengan email gitu ya. Ini saya anggap sebagai tamu. Tamunya melakukan apa namanya menghubungi reservasi melalui email gitu ya, melalui email. Nah ini bisa adik-adik baca. Biasanya untuk tamu pasti biasanya tamu akan menginformasikan alasan seperti ini ya, alasan kenapa dia tidak bisa datang gitu ya, datang ke destinasi tujuannya. Pasti dia akan menyampaikan alasan. Selanjutnya, oke sebentar. Selanjutnya adalah mereka akan memberikan informasi terkait dengan ini apa namanya terkait dengan tanggal perubahan. Nah, karena dia tidak bisa terbang, sebagai contoh di email ini ya, karena flight-nya cancel karena pandemi COVID-19, maka apakah dimungkinkan jika dia atau si tamu ini merubah reservasinya ke tanggal yang sudah dicatat oleh tamu seperti ini ya, misalnya 10 sampai 13 November. Nah, ini tanggal yang saat ini.
Ini tanggal yang di booking saat ini dan dirubah ke tanggal ini 10 sampai 13 November. Nah, itu contoh ya. Ini contoh. Oke, selanjutnya adalah sebentar. Nah, ini adalah contoh jawaban sebagai staf reservasi ya. Tentunya di awal kita harus istilahnya sebentar. Di awal itu kita harus mention the guest by name gitu ya. Misalnya kalau adik-adik sudah tahu nama tamunya, tentunya di sini dituliskan namanya. Selanjutnya diberikan salam di sini ya. Selanjutnya salam hangat mungkin dari hotel gitu ya. Warmest greeting from Ganesha Hotel Bali itu contohnya. Nah, selanjutnya adalah bentar. Nah, ini apa namanya informasi terkait dengan pertanyaan tamu itu harus kita deliver atau harus kita sampaikan. Memaklumi gitu misalnya ya istilahnya. Kalau jika memang tidak bisa terbang karena flight cancel dan pandemi COVID-19 itu kan tentunya itu force major atau kasus yang apa namanya global ya. Jadi akan sangat salah jika kita bilang oh tidak bisa atau yang lain seperti itu. Selanjutnya adalah apa namanya kita mencatat bahwa kita sudah mengecek kamar tersebut di sistem. Oh ternyata setelah kami cek tanggal sekian yang dimaksud tamu itu masih ada kamarnya di kamar yang sama dan juga berikan informasi apakah rate-nya sama atau tidak gitu ya. Ini harus disampaikan. Nah selanjutnya adalah permintaan konfirmasi. Jangan sampai hanya dengan email permintaan tamu apa namanya ingin merubah itu adik-adik sudah melihat atau mengcapture itu sebagai apa perubahan reservasi itu sudah bisa dilakukan, tapi itu belum kuat. Makanya di sini kita harus menanyakan apakah kami bisa mengubah atau merubah reservasi Bapak atau Ibu sekarang gitu. Jika nanti dijawab iya, baru kita bisa melakukan perubahan gitu ya. Nah, di sini juga kita harus tegaskan pada saat ini kita belum merubah reservasi Bapak Ibu gitu ya. Dan menunggu jawaban email Bapak Ibu setelah mendapatkan konfirmasi dengan melalui email atau jawaban email, baru kita akan melakukan perubahan reservasi. Jadi seperti itu tahapannya adik-adik. Jadi tidak ujuk-ujuk kita rubah, tidak bisa, itu tidak akan kuat. Seperti itu. Oke, jadi ini saya harapkan adik-adik bisa memahaminya ya. Jadi ini bisa dibaca kembali. Nah, tentunya saya menyiapkannya juga dalam bahasa Indonesia juga ya. Nah, ini salah satu contoh dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, ini contoh bahasa Indonesia. Tentunya yang namanya di hotel itu kan marketnya sangat luas ya, sangat banyak. Jadi adik-adik apa namanya bisa saja menemukan tamu dari berbagai negara. Tadi mungkin dari luar gitu ya. Nah sekarang dari domestik gitu misalnya, ini juga sering terjadi gitu ya. Nah di sini contoh tamu domestik yang ingin melakukan perubahan reservasi melalui telepon. Melalui email. Mohon maaf. Nah, ini contohnya, ini email tamu ke hotel gitu ya, atau ke reservasi. Nah, sebagai staf reservasi, tentunya concern kita adalah pertama melihat data tamu. Ini siapa? Yang kontak kita siapa? Ini harus dilihat. Terus tujuannya apa?
mereka melakukan mengirimkan email tujuannya apa? Nah, ini harus dilihat. Harus dilihat ya. Oh, ternyata perubahan tanggal reservasi. Oh, berarti kita sudah mulai fokus tamu atas nama David akan melakukan perubahan reservasi. Tentunya setelah ini kan kita harus ngecek kan, apakah benar ada tamu yang menginap atas nama David. Nah, di sini juga diperkuat oleh data-data seperti tanggal kedatangan yang awal ya. Nah, terus di sini juga disampaikan tanggal perubahannya menjadi tanggal berapa. Seperti itu ya. Nah, ini harus dirangkum oleh petugas reservasi. Barulah kita bisa pertama mengecek ketersediaan kamar. Yang pertama adalah mengecek data tamu apakah benar ada. Jika sudah benar, berarti kita mengecek ketersediaan kamar sesuai dengan permintaan tamu, sesuai dengan tanggal permintaan perubahan, misalnya 11 sampai 15 November. Yang awalnya dia stay tanggal 20 Oktober gitu misalnya ya, tapi dirubah ke 10 sampai 15. Tentunya ini harus kita cek di sistem apakah ada kamarnya atau tidak. Ini harus kita clear, informasikan kepada tamu yang bertanya. Oke. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita menginformasikan atau membalas email yang tadi ya, membalas email pertanyaan dari tamu terkait dengan perubahan reservasi kamar. Nah, tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, pertama kita harus polite. Selamat pagi, Bapak siapa atau Ibu siapa ya, kalau misalnya sudah diketahui namanya gitu ya, harus di-mention. Nah, ini juga pernyataan salutation atau salam dari hotel, misalnya Ganesha Hotel. Nah, ini pertama membuka dengan terima kasih. Terima kasih telah menghubungi ya melalui email dan menyampaikan istilahnya sebagai staf reservasi itu sudah empati, sudah merasakan betul kesusahan yang dialami oleh tamu. Makanya di sini kita tulis gitu ya. Alasan tamu kenapa dia tidak bisa datang sesuai schedule. Nah, ini istilahnya kita ingin menampilkan empati kita sebagai staf reservasi atau terlebih menjadi orang yang bergerak di hospitality industry itu ya. Selanjutnya adalah memberikan informasi terkait dengan tanggal perubahan yang diminta oleh tamu. Tentunya ini sebelum adik-adik kirim email, adik-adik harus cek itu ya, cek di sistem. Cek di sistem. Ini harus dicek, jangan sampai kita memberikan informasi salah. Tahu-tahu tanggal 11 sampai 15 November tidak ada kamar, kita bilang ada gitu ya. Jadi ini harus dicek betul. Jangan sampai salah di sini. Nah, sampaikan juga harga, apakah masih sama harganya atau berbeda. Nah, ini harus disampaikan. Nah, masih sama ya kayak tadi ya. Setelah adik-adik mengecek, bukan berarti itu sudah confirm, sudah dilakukan perubahan gitu ya. Jadi ini harus disampaikan kembali kepada tamu jika apakah kami itu maksudnya staf reservasi ya, bisa memproses perubahan reservasi Bapak atau Ibu sekarang gitu ya. Nah, ini wajib, jangan sampai ini terlewat. Nah, sampaikan juga saat ini kami belum melakukan perubahan reservasi kamar dan menunggu email balasan dari Bapak atau Ibu. Nah, ini harus disampaikan. Nah, ini penutup ya, penutup hampir sama. Ini juga ada identitas adik-adik, hormat kami, dan lain-lain. Jadi ini template yang sering dilakukan atau diaplikasikan di hotel. Nah, ini adik-adik tentunya bisa berlatih ya, dan dipelajari secara mandiri. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah contoh percakapan. Atau tadi kita sudah berbicara atau membahas tentang
bagaimana menghandle reservasi, perubahan tata cara perubahan reservasi melalui email gitu ya. Nah, sekarang agenda kedua kita adalah tata cara perubahan reservasi melalui telepon langsung. Nah, ini sangat sering terjadi. Nah, teks ini adik-adik atau materi ini adik-adik bisa download di Learning Management System Undiksa, dan teksnya pun adik-adik juga bisa download secara terpisah di LMS juga. Jadi ini adik-adik bisa pelajari. Nah, ini kalau mungkin saya akan breakdown satu-satu ya. Sebentar. Nah, untuk pembuka awal tentunya seorang staf reservasi membuka dengan salam gitu ya. Sebentar. Contohnya, good evening, Ganesha Hotel, Ricky speaking, how may I help you? Nah, ini staf reservasi. Selanjutnya, nah ini dilakukan oleh staf ya. Nah, perlu diingat pada saat kita menerima telepon, itu teleponnya tidak boleh lebih dari 3 ring gitu ya. Maksudnya tidak 3 deringan gitu. Jangan sampai lebih. Nah, itu biasanya SOP di hotel-hotel bintang 5 gitu ya. Atau hotel-hotel lainnya. Nah, pastikan adik-adik mengangkat di antara deringan 1 sampai 3 pada saat telepon itu berbunyi gitu ya. Nah, sebentar. Selanjutnya kita akan ini role play adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa praktikkan di rumah. Nah, ini dari tamu, tentunya dia menelpon, misalnya, oh hi, I'm David. I reached you through this line due to I'm looking for a man my reservation date. Is it possible? Nah, pastinya tamunya akan bertanya, oh saya menelpon untuk melakukan perubahan reservasi, apakah bisa gitu ya? Selanjutnya reservation staff akan menanggapi, oh hi, Mr. David. I'm glad to have conversation with you. Sure, let me check your reservation in our system first. Could we get your hotel confirmation number, please? Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi kita harus sebelum kita mengecek reservasi, kita harus menanyakan confirmation number si tamu tersebut agar kita terhindar dari kesalahan data tamu. Nah, jika diberikan misalnya seperti ini ya. Sure, my hotel confirmation number is 6598754. Nah, ini contohnya. Jika sudah mendapatkan informasi ini, tentunya adik-adik langsung menginput saja di sistem. Nah, ini contohnya ya. Dibalas atau ditanggapi oleh reservasi, staf reservasi. Well, Mr. David, we find your reservation in our hotel under name Mr. Edgar David. The reservation was made on August 3rd, 2021, and will be stay on 9 until 12 October 2021. The reservation confirmed in our junior suite room with the hotel rate at 2,500,000 rupiah net per room per night, including breakfast 40%. Is it correct, Mr. David? Nah, ini ditanyakan. Kalau dia menjawab, yes, correct, gitu misalnya. As we notice that you are looking for a man your reservation date, would you mind to advise us the definite date? Then we could check the availability first in our system. Nah, ini tentunya ini benar-benar detail ada ya ditanyakan. Jangan sampai kita salah dalam penginputan atau mengecek data tamu. Nah, ini pertama tanggalnya, tanggal stay-nya dibilang. Terus kalau ada data terkait dengan kapan reservasi ini dibuat, ini juga disampaikan agar memastikan bahwa benar si yang menelpon ini adalah Mr. Edgar David gitu ya. Nah, ini juga disampaikan, ternyata kamar yang dikonfirm itu junior suite dengan harga 2,5 juta per malam, sudah termasuk breakfast untuk 2 orang.
Ini data ya, data terkait tamu. Nah, di sini, ini kita sebagai staf reservasi harus meminta tanggal perubahan dari tamu tersebut. Kapan dia mau stay dengan kita lagi, atau kapan perubahan check-in date itu yang diinginkan oleh tamu, itu harus ditanyakan ya, agar kita bisa mengecek ketersediaan kamar pada sistem. Nah, selanjutnya adalah guest. Ditanggapi oleh tamu. Pastinya tamu akan menginformasikan seperti itu ya. Nah, contohnya, nice, that correct. Sure, since we got a new schedule meeting in Bali, here with the definite check-in date, it will be on 8 until 11 November 2021. Hopefully I can change the date with the same room and the same price, please. Jadi di sini tamu sudah memberikan informasi terkait dengan tanggal pasti tanggal pasti untuk menginap gitu ya. Itu tanggal 8 sampai 11 November. Nah, sebagai staf reservasi tentunya kita harus mengecek gitu ya. Seperti contohnya, well, let me check the possibility and the availability first. Nah, ini kita menunggu sambil mengecek sistem reservasi. Nah, setelah tamu kira-kira menunggu 3 menit, tidak lebih dari 3 menit ya, untuk mengecek, nah kita selalu bilang, I'm sorry to keep you waiting, Mr. David. After we double check in our system, we're glad to inform you that on 8 until 11 November 2021, our junior suite room is still available, and we would like to inform you we can confirm in the same rate too. Could we change your reservation now, Mr. David? Nah, di sini kita setelah kita cek ternyata kamarnya ada di tanggal 8 sampai 11 seperti yang diminta Mr. David di sini ya. Kan dia mintanya 8 sampai 11. Oh, ternyata setelah di sistem dicek ada kamarnya yang sama, itu junior suite room. Dan kami bisa memberikan harga yang sama seperti confirmation hotel waktu sebelumnya gitu ya. Nah, ini saya mungkin wanti-wanti selalu kita tanyakan, could we change your reservation now, Mr. David? Ini artinya kita menegaskan apakah reservasi ini bisa dilakukan perubahan sekarang atau tidak gitu. Jangan sampai tamu tidak bilang apa-apa, kita sendiri yang merubah. Nah, itu salah. Seperti itu ya. Jadi ini adalah power kita juga untuk mengarahkan reservasi ini atau perubahan ini. Jadi biar tata cara perubahan reservasi ini benar-benar jelas gitu intinya ya, dan tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lainnya di belakang. Makanya kita sebagai staf reservasi harus jelas seperti itu ya. Oke. Nah, ini lanjutannya ya. Ini lanjutan. Nah, contohnya nih. Lalu dijawab oleh tamu, excellent, I love to hear that. Thanks for your kind help, and of course, just go ahead with the amendment. Ini maksudnya tamu sudah mengkonfirmasi jika dia jika dia sudah setuju dengan perubahan tersebut, silahkan lakukan perubahan sekarang. Nah, seperti itu. Nah, setelah kata tersebut, setelah kata-kata ini ya adik-adik ya, setelah kata-kata ini, baru kita bisa melakukan perubahan pada sistem, seperti yang dilakukan oleh staf reservasi di bawah ini. Contohnya adalah, thanks Mr. David, your reservation is already revised in our system, and we would like to reconfirm regarding the amendment. So your reservation confirmed in our junior suite room on 8 until 11 November 2021, instead of 9 until 12 October 2021. The rate will be at the same at 2,500,000 rupiah net per car per night. Per room per night, including breakfast for 2 persons. We notice that one night deposit is already charged on the rest, and the rest payment will be advised at the time of check-in in our reception's desk. We will also send the amendment and the reconfirmation
through your email. Is there anything else can I do for you? Nah, ini adalah bagaimana seorang reservasi itu harus cakap. Jika sudah dilakukan perubahan, maka sampaikan kepada tamu. Jika reservasinya sudah dirubah. Dan jika ada terkait data-data pembayaran, itu disampaikan juga. Apakah dia sudah bayar sebelumnya 1 malam seperti ini sebagai deposit. Dan kita sampaikan jika sisa pembayaran akan dibayarkan pada saat tamu check-in di reception desk kami atau di front office gitu ya. Nah, sebagai orang yang bergerak di bidang hospitality, sebagai orang yang bergerak di bidang hospitality, tentunya kita harus selalu bertanya offering help gitu ya, memberikan istilahnya memberikan pertolongan kepada tamu. Seperti ini, is there anything else can I do for you? Gitu. Nah, itu contoh. Setelah itu ditanggapi oleh tamu, misalnya sudah oke gitu ya. Contohnya, wonderful Ricky, you are so helpful. Can't wait to see you and the team on the next November. Nah, sini juga kita sampaikan sebagai staff reservasi ya. With my pleasure, Mr. David. In the meantime, please kindly do not hesitate to contact us for further assistance, and we look forward to welcoming you in our hotel on the next November. Ini sudah memasuki kalimat penutup ya, penutupan reservasi atau perubahan reservasi. Nah, mungkin dibalas oleh tamu. Sure, well, we'll see you soon, and thank you, bye. Nah, reservation staff akan membalas, catch you later, bye. Nah, pastikan gagang telepon, jangan sampai kita yang dulu menutup telepon. Pastikan tamu yang menutup dulu, setelah line terputus atau telepon terputus, baru kita taruh gagang teleponnya. Seperti itu ya, yang sempat saya sampaikan di beberapa kesempatan sebelumnya. Itu harus diingat ya. Oke, selanjutnya. Oke, tentunya ini adik-adik bisa pelajari di rumah ya. Teks ini sudah saya share di Learning Management System Undiksa tentunya ya. Sekarang, wait. Nah, adik-adik bisa menyimak video role play pada Learning Management System Undiksa ya. Tentunya adik-adik bisa menyimak dan berlatih secara mandiri. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan mata kuliah pertemuan ke-7 tentang bagaimana tata cara perubahan reservasi kamar. Tentunya ini masih di agenda praktikum ya. Nah, karena praktikum adik-adik saya harapkan bisa berlatih di rumah. Dan kunci dari praktikum ini adalah tidak lain tidak bukan adalah praktis. Semakin banyak adik adik berlatih, semakin cakap adik-adik dengan materi praktikum khususnya di reservasi. Dan ini tidak mungkin hanya bisa dibaca seperti itu ya. Kalau baca itu rasanya tidak akan terjadi internalisasi materi. Apalagi ini konteksnya adalah praktikum. Seperti itu. Oke, adik-adik, terima kasih mungkin sudah menyimak video pembelajaran ini, sudah menyimak video praktikum pertemuan ke-7 ini. Tentunya sebagai penutup saya ingatkan kembali tetap jaga protokol kesehatan. Kita belum terbebas sepenuhnya dari COVID-19 dan jaga kesehatan, jangan sampai sakit, drop atau yang lain ya. Karena tadi saya buka dengan pembuka gitu ya, mungkin saya akan tutup dengan Pramasanti.
Om Santi, Santi, Santi. Wow. Oke, adik-adik, selanjutnya adik-adik bisa menyimak video dan melakukan latihan-latihan di rumah seperti itu ya. Sampai berjumpa di waktu lainnya atau kelas minggu depan seperti itu ya. Terima kasih dan selamat siang dan selamat beraktivitas.